Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 4 Ramadan 1436 Hijriah, yang bertepatan dengan 21 Juni 2015. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita ayat-ayat sukses. Sebelumnya ada kuis dan nanti ada door prize seperti kemarin. Hadiahnya kitab yang berisi 1/10 Al-Quran, bukan mulai dari Yasin ya, tapi mulai dari juz 28, 29 dan 30 beserta terjemahnya, dan berisi tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan agama Islam yang perlu diketahui. Ini ada 4 buku, untuk ikhwan 2, untuk akhwat 2. Pertanyaannya mudah saja. Sebutkan rukun iman yang ketiga. Nah, gampang kan? Ditulis di kertas, disertai nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Kemudian dipisahkan ikhwan dan akhwat, nanti diundi di akhir pertemuan insyaallah. Mengenai ayat-ayat sukses, sukses menurut Allah, menurut Al-Quran, sukses yang sebenarnya, yang sejati, yang hakiki, yang abadi. Inilah sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita berada di surat At-Taubah ayat 88. Sekarang kita masuk yang ke-9, surat Al-Mu'minun ayat 102. Silakan kita buka surat Al-Mu'minun ayat nomor 102. Yaitu fama taqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan, yaitu orang-orang yang sukses. Nah, ini mirip dengan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa orang yang sukses di sini adalah orang yang timbangan kebaikannya pada hari kiamat nanti lebih berat daripada timbangan keburukannya. Kemarin telah disinggung bahwa nanti hari kiamat ada timbangan yang mempunyai 2 daun timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dari timbangan keburukannya, berarti dia adalah orang yang sukses, karena dia adalah ahlul jannah. Dan kemarin juga sudah disinggung tentang yang paling berat pada timbangan hari kiamat nanti apa? Tauhid, ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk yang berat dalam timbangan pula adalah taqwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnul khuluq, akhlak yang baik. Itu semua
paling berat timbangannya pada hari kiamat nanti. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita menginjak yang berikutnya lagi, ayat ke-10 daripada ayat-ayat sukses ini yang memakai redaksi Al-Muflihun, yaitu ada di surat An-Nur ayat nomor 51. Mari kita buka surat An-Nur ayat nomor 51, surat ke-24. Surat ke-24 ayat 51. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili atau memutuskan perkara di antara mereka, ialah ucapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Jadi kalau diajak berhukum dengan hukum Rasulullah Muhammad SAW, dengan hukum Allah, mereka tidak menolak. Mereka langsung menjawab sami'na wa ata'na. Di sini surat An-Nur ayat nomor 51. Kriteria orang sukses di sini ada dua, yaitu di situ disebutkan innama qaulal mu'minin. Ya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, jadi beriman. Sukses itu beriman. Yang lalu telah dijelaskan definisi iman. Secara bahasa, secara etimologi, iman adalah at-tasdiq, percaya. Adapun menurut syariat, menurut istilah, menurut terminologi, iman itu definisinya adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Lisannya mengucapkan, hatinya meyakini, memahami, kemudian anggota tubuhnya mengamalkan. Iman bisa bertambah kalau kita taat kepada Allah, dan iman bisa berkurang kalau kita taat kepada syaitan atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dengan keimanan yang benar, mengimani semua yang wajib diimani. Kemudian yang kedua, kriteria sukses di ayat ini adalah taat dan patuh secara total kepada hukum, aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh secara total, secara mutlak kepada hukum Allah, kepada aturan Allah, kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang sukses. Jadi dalam beragama ini kita jangan yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Iman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Jadi pilih-pilih, yang enak mana menurut dia dipakai, yang enggak enak mana dibuang. Iya. Yang enak mana dipakai, yang enggak enak enggak dipakai. Katanya Islam Arab. Nah, seperti itu kan? Itu namanya pilih-pilih. Orang beriman enggak gitu. Orang beriman itu adalah pokoknya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Kalau ada perselisihan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau ada perselisihan, kembali kepada Allah, Al-Qur'an, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah, sami'na wa ata'na, enak. Seperti itu.
berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang terbaik, hukum yang paling adil, dan hukum yang tidak ada duanya. Termasuk syirik besar, asyirkul akbar adalah syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan yang berhubungan dengan hukum, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada hukum selain hukum Allah yang sama dengan hukum Allah. Dia yakin sama, apalagi dia yakin lebih baik dari hukum Allah, apalagi dia yakin hukum Allah itu enggak berlaku lagi sekarang. Ini adalah kafir, musyrik, syirkun akbar. Ya. Karena apa? Dia berkeyakinan bahwa ada hukum lain selain hukum Allah yang sama dengan hukum Allah. Karena dia beranggapan boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kafir. Dan ini masalah yang besar. Orang beriman itu mengikuti Allah, apa kata Allah, sami'na wa ata'na. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita berbicara masalah hukum Allah, ya mohon maaf, kita mau tidak mau harus berbicara tentang orang-orang munafik. Mau tidak mau. Kalau kita berbicara tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbicara tentang orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik ini adalah mereka yang paling tidak suka kalau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ya, beberapa riwayat tentang masalah orang-orang munafik yang ini menakutkan pembahasannya, tapi perlu kita bahas supaya kita waspada, kita hati-hati, supaya kita tidak sampai masuk dalam golongan mereka. Ya. Bentar ya. Iya. Di antara riwayat-riwayat yang berhubungan dengan orang-orang munafik, Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kadal Qur'anu an yakuna kulluhu fi sya'nihim. Hampir-hampir Al-Qur'an itu semuanya berbicara tentang keadaan orang-orang munafik. Hampir-hampir. Pada periode Mekah 13 tahun tidak ada orang munafik. Yang ada adalah orang mukmin dan kafir. Mukmin sejati, kafir tulen. Karena Islam lemah. Pada periode Madinah Islam sudah kuat, sehingga orang mau mengatakan kafir takut. Akhirnya mereka pakai cara lain, an-nifaq. Yudhirul iman wa yubtinul kufur. Menampakkan iman, menyembunyikan kekafiran. Dohirnya iman, sholat, zakat dan yang lainnya, tapi hatinya penuh dengan kebencian kepada ajaran-ajaran Islam. Paling tidak suka kalau ajaran Islam atau syariat Islam ditegakkan. Ini orang munafik. Disebutkan bahwasanya warada fil Quran fi sab'a surah madaniyah. Jadi ada 17 surat madaniyah yang turun pada periode Madinah. Min jumlah 30 surah. Ada 30 surat yang turun pada periode Madinah. Itu 17 surat diantaranya membahas tentang orang-orang munafik. Jadi dari 30 surat, 17 surat membahas tentang orang-orang munafik. Wastaghraqa dzalika qaraba 340 ayat. Yang mana membahas orang munafik ini terdapat di dalam kurang lebih sekitar 340 ayat khusus bahas orang munafik. Allahu Akbar. Di awal Al-Quran saja ayat 1 sampai 20, di situ Allah membahas 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman, ayat 2
sampai 5. 4 ayat. Alif Lam Mim kemarin telah diterangkan. 4 ayat orang beriman. Kemudian ayat nomor 6 dan 7 tentang orang-orang kafir. Orang beriman 4 ayat, orang kafir cuman 2 ayat. Ayat ke-8 sampai 20. Berapa ayat itu? 8 sampai 20. Berapa? 13 ayat. 13 ayat membahas tentang orang munafik. Ini aja menunjukkan betapa banyaknya orang munafik. Betapa banyaknya jumlah mereka. 13 ayat. Orang kafir cuma 2 ayat. Kemudian orang beriman cuma 4 ayat. Orang munafik 13 ayat. Allahu Akbar. Luar biasa. Yang mana di dalam ayat itu Allah membagi orang munafik ada 2 kelompok. Yang pertama-tama munafikun khullas, munafik tulen. Memang munafik tulen sudah. Memang benci dengan Islam hatinya, walaupun KTP-nya Islam, dia sholat, dia zakat, tapi enggak suka dengan Islam kalau dipraktekkan secara utuh, secara total. Munafik tulen. Ada lagi munafikun mutaraddidun, orang munafik yang masih bimbang. Masih bimbang maksudnya adalah dia ini mencari prospek. Prospeknya yang untung yang mana? Wah, ini kayaknya orang beriman lagi naik daun ini, gabung orang beriman. Ini kayaknya yang menang adalah musuh-musuh Islam, gabung dengan musuh-musuh Islam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Bimbang dia. Prospeknya yang bagus yang mana? Ya kayak gitu. Na'udzubillah. Kemudian juga di antara bagaimana para salafus saleh itu sangat takut bukan main tentang kemunafikan ini. Sahabat Hudzaifah, sahabat yang merupakan sahibu sirri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang menjadi tumpuan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau punya rahasia itu ya diberitahu ini Hudzaifah. Yang lain tidak diberitahu, sahabat Hudzaifah diberitahu. Termasuk ketika turun nama-nama orang-orang munafik. Jadi Rasulullah oleh Allah diberitahu nama-nama orang munafik. Fulan, 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 fulan. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sahabat Hudzaifah. Fulan, 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 fulan. Lalu kemudian sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada sahabat Hudzaifah. Ya Hudzaifah, asammani, hai Hudzaifah, namaku masuk apa enggak? Subhanallah. Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu takut ya kalau namanya masuk di dalam kelompok orang-orang munafik. Nama saya masuk apa enggak? Lalu kata sahabat Hudzaifah, la wala uzakki ba'daka ahada. Namamu enggak masuk. Tapi aku tidak mau lagi menyebut orang lain selain kamu. Aku enggak mau cerita lagi siapa yang lainnya. Ya, pokoknya namamu enggak masuk gitu aja. Sehingga sepeninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang mati, mereka lihat Hudzaifah. Hudzaifah salat apa enggak ini? Kalau Hudzaifah salat, berarti aman. Kalau sahabat Hudzaifah enggak mau salat, jangan-jangan ini. Berarti itu. Kemudian masih tentang orang munafik ini pula disebutkan di dalam riwayat sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Ini mauquf, ucapan sahabat. Tapi para ulama mengatakan hukumnya adalah marfu', sabda Nabi, karena tidak mungkin sahabat mengucapkan kata-kata seperti ini. Kata beliau, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yajtami'un wa yusallun fil masajid wa ma fihim mu'min. Sungguh pasti akan datang kepada manusia satu masa mereka kumpul dan sholat di masjid-masjid,
tapi tidak ada pada mereka orang yang beriman. Allahu Akbar. Mereka di mana? Di mana mereka? Mereka di masjid. Apa yang mereka lakukan? Salat, tapi tidak ada yang beriman dari mereka. Allahu Akbar. Ini menunjukkan banyaknya apa? Orang munafik di akhir zaman terutama. Kemudian juga sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala mengatakan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah, ya'ti 'alan nasi zamanun law ramaitahum bisahmin yaumal jum'ah lam yusib illa kafiran aw munafiqan. Akan datang pada manusia satu masa ketika kamu lemparkan anak panah kepada mereka sedang mereka berada di masjid untuk Jumatan, maka anak panah itu tidak mengenai kecuali orang kafir atau orang munafik. Mereka berada di mana? Masjid. Untuk apa? Salat Jumat. Ya, kamu lempar anak panah secara acak. Atau kalau bahasa kita lempar batu secara acak ini aja ya. Maka yang kena lemparan itu kalau bukan orang kafir adalah orang munafik. Menunjukkan apa? Banyak sekali, luar biasa. Allahu Akbar. Karena itu Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Aku berjumpa dengan 30 daripada sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya takut kemunafikan atas diri mereka. Subhanallah. Jadi orang itu semakin beriman semakin takut. Antara perbuatan dan ucapan tidak sama. Karena itu Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala mengatakan, ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafik. Tiadalah takut dari kemunafikan melainkan orang beriman, dan tiadalah merasa aman dari kemunafikan melainkan orang munafik. Jadi orang beriman selalu takut gitu. Yang enggak pernah takut malah dia adalah orang munafik, merasa aman-aman saja. Kemudian sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ini riwayat ya, sangat indah. Coba antum perhatikan. Beliau pernah mendengar ada seorang yang berdoa. Doanya berbunyi, Allahumma ahlikil munafiqin. Ya Allah, binasakan orang-orang munafik. Doanya gitu. Ya Allah, binasakan orang-orang munafik. Lalu kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ya bna akhi, law halakal munafiqun lastauhashtum fit turuqat liqillatis salik. Subhanallah. Hai anak saudaraku, hai anak muda, kamu jangan doa gitu loh. Nanti kalau doamu dikabulkan Allah, orang-orang munafik binasa semuanya, kamu akan kesepian nanti. Karena sedikitnya orang berlalu lalang di jalanan. Subhanallah. Apa doanya tadi? Ya Allah, binasakan orang-orang munafik. Kata Hudzaifah, jangan, kalau doamu dikabulkan Allah, orang-orang munafik mati semua, gimana kamu nanti? Kamu sendirian. Karena banyak orang mati nanti. Kamu kesepian nanti. Subhanallah. Karena itu Ibnul Qayyim mengatakan, di antara faedah banyaknya orang munafik ini ada faedahnya juga, supaya orang beriman enggak kesepian. Kalau enggak nanti kesepian, untuk meramaikan, penggembira dunia, meramaikan dunia. Kalau enggak nanti kesepian, yang mana kalau kesepian nanti kita dimangsa oleh binatang buas. Iya, kalau ada apa singa, ada apa? Ada serigala, kita dimangsa karena kita sepi sendirian. Karena banyak orang, serigalanya takut. Jadi ada faedahnya orang munafik juga, banyak sekali. Subhanallah. Kemudian kalau orang-orang munafik enggak ada, pasar-pasar sepi, antum mau dagang gimana nanti? Enggak ada orang beli. Iya kan? Enggak ada orang beli, jual beli, perekonomian mati semuanya. Seperti itu.
Allahu Akbar, luar biasa. Jadi semua ini menjadikan kita untuk merenung, mikir. Jangan sampai kita termasuk golongan mereka. Kalau kita hubungkan dengan kajian kita ini, nah, terutama sekarang ini paling banyak orang ketika diajak kembali kepada Islam yang benar, diajak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak mana yang mau dengan yang nolak? Banyak mana? Yang nolak kira-kira berapa persen? Yang mau berapa persen? Berapa kira-kira yang nolak? 90%? Atau 95? Atau 99,9? Ya itulah. Hati-hati. Islam ini jangan setengah-setengah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam itu total. Jangan setengah-setengah. Jangan diambil yang enak menurut dia. Iya kan? Ya itulah. Sehingga sekarang ini mau dipetak di petak-petak Islam, ada Islam Arab, Islam ini. Terus sebenarnya tujuannya adalah itu tadi, milih-milih yang enak menurut dia mana dipakai, yang nggak enak menurut dia, nah ini berarti Islam Arab ini nggak boleh dipakai. Ya gitu, nggak ada. Islam itu satu. Islam adalah Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di surat An-Nur 51 ini kriteria sukses ada dua. Yang pertama-tama apa? Beriman dengan iman yang benar. Yang kedua adalah taat dan patuh secara total kepada hukum Allah, aturan Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kemudian berikutnya lagi ayat yang ke-11 surat Ar-Rum ayat nomor 38. Mari kita buka Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum, surat yang ke-30. Ayat nomor 38. Ya, mari kita lihat. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini ada dua kriteria orang yang sukses. Yang pertama-tama adalah orang yang memberikan semua hak yang telah ditetapkan oleh syariat Allah, ya, yaitu dia berikan zakat, dia berikan sedekah, dia berikan hadiah, dia berikan kebaikan-kebaikan, dia juga berikan maaf kepada siapa? Kepada kerabat yang terdekat, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang dalam perjalanan yang sangat membutuhkan bantuan. Jadi intinya dia memberikan hak mereka, memberikan haknya karib kerabat, memberikan haknya fakir miskin, memberikan haknya orang-orang dalam perjalanan yang sangat membutuhkan bantuan. Apa hak mereka? Hak mereka bisa berupa zakat kalau mereka termasuk ahli zakat, atau hak mereka bisa berupa sedekah, atau bisa berupa hadiah, atau bisa berupa kebaikan, atau bisa berupa maaf, atau yang lainnya. Memberikan hak mereka. Memaafkan dengan menghukum itu dua hal yang berbeda. Jangan dicampur aduk. Kasusnya kecelakaan, dan ini sering dicontohkan oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika ada orang tua yang nyetir mobil dengan sopan, dengan akhlak, tidak ngebut-ngebutan, dia ikuti peraturan-peraturan lalu lintas, ternyata dia kena musibah, nabrak. Yang ditabrak mati.
maka dia ini kan terkena hukuman. Namun kembali kepada pihak keluarga yang ditabrak, yang mati itu. Kalau mereka memaafkan dan mencabut hukum, nggak kena hukum orang ini. Sudah, biarkan, ini orang baik, nyetirnya sopan juga, memang musibah ini, sudah kami maafkan dan kami tidak menuntut hukum kepada dia. Selesai. Dimaafkan, hukuman pun juga digugurkan. Selesai. Dan memang dianjurkan gitu, karena ini orang tua, orang nyetirnya sopan, akhlak. Tapi kalau anak muda nyetir mobil ugal-ugalan, ngebut-ngebutan, nabrak orang, mati. Nah ini apakah digugurkan juga hukumnya atau tetap dilaksanakan hukum? Kata beliau, seandainya dia minta maaf, maaf dimaafkan, nggak masalah. Tapi hukum tetap dihukum dia. Untuk apa? Untuk membuat jerah. Karena kalau tidak dihukum dia, nanti dia ugal-ugalan lagi untuk membuat jerah dan membuat jerah orang seperti dia. Jadi maaf ya maaf. 1 juta maaf, saya beri 1 juta maaf. Tapi salah harus dihukum. Karena kalau orang salah nggak dihukum, nanti dia akan terus-menerus berbuat salah. Dia merasa nggak bersalah. Jadi maaf ya maaf, tapi hukum tetap dijalankan. Kemudian di sini yang kedua, kriteria sukses adalah ikhlas. Di situ Allah mengatakan, "Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah." Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Jadi orang yang sukses adalah orang yang ikhlas dalam beramal. Yang dicari adalah keridhaan Allah semata. Allahu Akbar. Kalau kita bicara ikhlas, ini adalah pembicaraan yang sangat berat. Ikhlas. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Allah tidak meminta dari kita amal yang banyak. Allah tidak meminta dari kita amal yang besar. Allah tidak meminta dari kita amal yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa, yang super, tidak. Yang diminta Allah apa? Coba perhatikan, 3 ayat redaksinya hampir sama. 3 ayat redaksi hampir sama. Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Bukan terbanyak, bukan terbesar, bukan terhebat, bukan terwah, terbaik. Di dalam surat Hud ayat 7. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, dan bahwa arasnya Allah berada di atas air untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Bukan terbesar, bukan terhebat, bukan terbanyak, terbaik. Di surat Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa yang di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, lam yakul aktsaru amala bal ahsanu amala. Allah tidak mengatakan yang terbanyak amalnya, tapi yang terbaik. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu amal yang terbaik? Amal yang terbaik itu apa? Semua ahli tafsir sepakat, mulai dari kalangan salafus saleh, Al-Fudail Ibnu Iyad, sampai kalangan Khalaf, Ibnu Katsir dan yang lainnya, sebuah amal dikatakan amal yang terbaik kalau meliputi di dalamnya 2 syarat. Syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas.
Ikhlas nggak ngikuti sunnah ditolak. Ngikuti sunnah nggak ikhlas ditolak. Harus ada al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas. Yang kita bahas di sini adalah ikhlas. Subhanallah, memang ikhlas ini amal yang paling berat. Semua salafus soleh nggak ada khilafiyah bahwa amal paling berat ini adalah ikhlas. Coba kita lihat, kalau kita tadi nyinggung orang-orang munafik, yang diantaranya sifat mereka adalah amalnya tidak ikhlas. Bahkan ada sebuah hadits, yang hadits ini cukup menakutkan, tapi harus disampaikan. Sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, kalau membaca atau mendengar hadits ini beliau pingsan. Betapa dahsyatnya hadits ini. Hadits ini tentang 3 kelompok. Yang pertama dibakar di neraka. Awwalu man tusa'aru bihimun nar thalatha. Yang pertama dibakar di neraka itu adalah 3 kelompok. Siapa mereka? Yang pertama-tama adalah orang yang mengajarkan ilmu dan yang membaca Al-Qur'an. Hari kiamat dia dipanggil. Kau telah diberi nikmat, apa amalmu? Dia menjawab, "'Allamtu fikal ilm wa qara'tu fikal Qur'an." Aku mengajarkan ilmu karena Engkau ya Allah, dan aku membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Lalu dijawab, "Kadzabta, walakinnaka 'allamtal ilma liyuqal annaka 'alim wa qad qil, wa qara'tal Qur'an liyuqal annaka qari' wa qad qil." Kamu dusta, kamu bohong. Kamu dulu mengajarkan ilmu supaya kamu mendapatkan gelar. Ini loh orang pintar, orang alim. Itu yang kamu cari, dan kamu telah dapat itu. Sekarang kamu enggak dapat apa-apa. Kemudian wajahnya ditelungkupkan, diseret dilempar ke neraka. Demikian pula orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Dia mengatakan, "Aku membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah." Dijawab, "Kadzabta walakinnaka qara'tal Qur'an liyuqal annaka qari' wa qad qil." Kamu dulu membaca Al-Qur'an supaya kamu dapat gelar. Ini loh bacaannya enak. Kamu hanya pamer saja. Dan kamu telah mendapat gelar itu di dunia. Sekarang kamu tidak dapat apa-apa. Wajahnya ditelungkupkan, diseret dilempar ke neraka. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua adalah orang yang bersedekah, nyumbang sana nyumbang sini. Hari kiamat dia dipanggil, "Apa amalmu?" Dia menjawab, "Tasaddaqtu fika." Aku bersedekah karena Engkau ya Allah. Lalu dijawab, "Kadzabta walakinnaka tasaddaqta liyuqal annaka jawad wa qad qil." Kamu bohong. Kamu dulu sedekah supaya kamu dapat gelar bahwa kamu adalah orang yang dermawan. Itu yang kamu cari dulu, dan kamu telah dapat itu. Sekarang kamu enggak dapat apa-apa. Wajahnya ditelungkupkan, diseret dilempar ke neraka. Yang ketiga adalah orang yang berjihad fisabilillah. Dia di medan perang sampai terbunuh sebagai syahid. Bayangkan ya, Allahu Akbar. Memang orang kalau sudah enggak ikhlas itu repot. Sampai mati masuk neraka pun dia siap. Demi menjaga apa? Kalau istilah sekarang itu jaim, jaga image. Iya. Dia mempertahankan apa namanya, statusnya, mempertahankan ya kehormatannya menurut dia, sampai rela dia mati masuk neraka. Dia dipanggil, "Amalmu apa?" Dia jawab, "Qataltu fi sabilika hatta astushhid." Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai mati syahid ya Allah. Kata Allah apa? "Kadzabta." Kamu bohong. "Walakinnaka qatalta liyuqal annaka syari' wa qad qil." Kamu dulu perang itu supaya kamu dapat gelar pemberani, supaya kamu disebut ini pahlawan pemberani. Itu tujuanmu, dan kamu telah dapat itu dulu. Sekarang kamu enggak dapat apa-apa. Wajahnya ditelungkupkan, diseret dilempar ke neraka. Subhanallah, perhatikan ya, rela masuk neraka demi untuk dipuji orang, takut dicela orang. Allahu Akbar, naudzubillah. Memang ikhlas ini berat, tapi kita harus berusaha ikhlas. Ikhlas. Orang kalau enggak ikhlas itu amalnya bukan hanya ditolak oleh Allah, tapi masuk neraka. Bukan hanya ditolak, tapi masuk neraka. Amal segede apapun, sebesar apapun masuk neraka. Antum lihat orang-orang munafik dulu, mereka bersama-sama Nabi, sholat dengan Nabi, puasa dengan Nabi, bahkan jihad dengan Nabi, tapi dia munafik, masuk neraka.
Tapi orang beriman coba, amalnya kecil sedikit masuk surga. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh butir kurma. Separuh butir kurma. Separuh. Dia punya kurma 1 butir dibelah jadi 2. Yang separuh dia makan, yang separuh disodakohkan. Ikhlas. Dia selamat dari api neraka. Dia masuk surga. Kecil kan amalnya? Jadi Allah tidak meminta yang besar, yang gede, enggak. Yang diminta Allah apa? Yang terbaik. Kecuali kalau kita bisa amal kita besar, gede, banyak, terbaik, ya tentu lebih hebat lagi. Seperti itu. Allahu Akbar. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, ada 2 contoh betapa orang tidak ikhlas itu sangat rugi. Contoh pertama, orang naik gedung pencakar langit, ada 100 lantai. 100 lantai, liftnya macet, sehingga dia terpaksa harus naik tangga. Bayangkan, naik tangga ke lantai 100, karena kamarnya dia berada di lantai 100. Naik tangga terus, capek istirahat dulu, naik lagi sampai lantai 100. Di lantai 100 dia pergi ke kamarnya. Di depan kamarnya, ketika dia mau buka pintunya, ternyata dia lupa kuncinya ketinggalan di bawah. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orang ini capek, payah, hasilnya sia-sia. Itulah orang yang tidak ikhlas. Capek, payah, sia-sia. Kalau sia-sia masih mending, masuk neraka lagi. Contoh yang kedua, orang mengadakan perjalanan, musafir, tapi membawa bekal pasir. Ya, dia bawa mobil, gede mobilnya, supaya cukup bekalnya. Tapi bekalnya pasir, dia naikkan pasir. Wah, sampai berkeringat. Apalagi puasa lagi naikkan pasir, musim panas lagi. Setelah muatan pasirnya menggunung, banyak full, mobilnya jalan. Di tengah perjalanan dia haus, dia lapar, dia butuh ini, dia butuh itu. Dia mau ngambil, yang dia lihat adalah pasir. Ada gunanya apa enggak? Ya enggak ada gunanya. Dia capek, dia payah, hasilnya adalah sia-sia. Itulah orang yang tidak ikhlas. Subhanallah. Jadi sungguh sangat rugi kalau orang itu tidak ikhlas. Ya, payah, capek, enggak dapat apa-apa, malah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah membantu kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Ya, percuma kita capek, kita payah, hasilnya masuk neraka. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan ayat nomor 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'am manthura. Orang menyangka berbuat banyak, luar biasa, ternyata hari kiamat dia lihat debu yang bertebaran karena enggak ikhlas, ditolak amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di surat Ar-Rum 38 ini ada 2 kiat sukses. Yang pertama, memberikan semua hak kerabat dekat, fakir miskin, dan orang dalam perjalanan yang sangat membutuhkan bantuan. Hak-hak yang telah ditetapkan oleh syariat seperti zakat, sedekah, hadiah, kebaikan, maaf, dan yang lainnya. Yang kedua adalah ikhlas dalam beramal hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-12, ayat yang ke-12 di surat Luqman, ayat nomor 1 sampai 5. Mari kita buka dulu surat Luqman ayat 1 sampai 5. Ya, surat yang ke-31 setelahnya Ar-Rum, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim
Tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Di sini Luqman ayat 1 sampai 5 itu ada 5 kriteria sukses. Ada 5 kriteria sukses. Ya. Yang pertama-tama adalah banyak berbuat kebaikan. Banyak berbuat kebaikan dengan berpedoman kepada Al-Quran yang penuh hikmah, yang penuh petunjuk dan penuh rahmat. Itu diambil dari kata-kata lil muhsinin, muhsin. Orang muhsin adalah orang yang berbuat kebaikan. Jadi banyak berbuat kebaikan, yang mana berbuat kebaikan ini sama dengan ajaran yang berpedoman dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, kriteria sukses di surat Luqman ayat 1 sampai 5 ini adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat dengan baik dan benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kemarin sudah kita bahas masalah sholat. Bukan asal-asalan sholat, tapi juga menjaga kekhusyuannya, menjaga waktunya, dan menjaga tata caranya seperti sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kriteria sukses di sini adalah mengeluarkan zakat dengan baik dan benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu sempat kita singgung masalah zakat. Ini orang punya harta wajib belajar ilmunya zakat. Silakan beli buku-buku masalah zakat di toko buku, pedoman zakat, ringkas, praktis, panduan, penting. Orang mengeluarkan zakat itu untung, enggak ada rugi, hartanya tambah barokah. Tidak mengeluarkan zakat, dia akan rugi dunia akhirat. Hartanya dimusnahkan oleh Allah cepat atau lambat, dan di akhirat pun menjadi setrika. Bahkan disebutkan di dalam hadis, hartanya menjadi apa? Syuja'un aqra, ular yang hitam, yang besar, yang penuh dengan racun. Dia dililit oleh ular itu, sampai dipatuk-patuk, dimakan, digigit oleh ular itu dengan penuh racunnya, dengan penuh bisanya, sambil ular itu mengatakan, ana kanzuk ana maluk, aku adalah harta yang kamu simpan dulu, aku adalah harta yang kamu simpan dulu. Subhanallah. Kalau kita ingin tahu seperti ini, nyoba aja datang di mana ada orang melihara ular, ya, ular kobra kalau bisa, datang ke sana. Tolong Pak, nanti kalau ularnya lapar saya diberitahu ya. Antum mendekat ke sana, lalu dililit oleh ular itu, dipatuk dengan penuh bisanya. Bagaimana rasanya? Ini baru ular di dunia. Bagaimana dengan ular di akhirat nanti? Allahu Akbar. Itu hasil daripada cinta harta. Harta yang dieman-eman, disayang-sayang jadi ular. Kemarin telah kita bahas setrika, sekarang kita bahas ular. Kemudian kriteria yang keempat orang sukses di sini adalah beriman dengan penuh keyakinan bahwa ada kehidupan lagi setelah kematian, ada kehidupan lagi di akhirat nanti. Hidup bukan di dunia ini, hidup adalah setelah kematian. Sekarang kita sedang berada di panggung sandiwara, dan sandiwara ini akan berakhir kalau kita sudah mati. Selesai sandiwaranya, habis sandiwaranya. Kita mati, kita berada di alam nyata. Kita baru tahu semuanya. Kita baru bangun dari tidur kita selama ini. Kemudian yang kelima, kiat sukses di surat ini Luqman 1-5 adalah selalu mengikuti petunjuk Allah
yang bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ulaika ala hudam min rabbihim. Jadi dalam semua langkah kita selalu kita mengikuti petunjuk Allah yang bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dua pusaka Nabi yang kita tidak akan tersesat selama kita berpegang kepada dua pusaka tersebut. Wallahu a'lam. Itu dulu. Berarti kita sampai di ayat ke-12 ya, surat Luqman ayat 1 sampai 5. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 22. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses, yang sebenarnya, yang sejati, yang hakiki, yang abadi, sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, sukses di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ya, sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu. Silahkan boleh dikirim di HP saya, di SMS saya. Ustadz, yang lalu disebutkan ada 3 ilmu sebelum terjun dakwah. Ustadz baru menyebutkan 1. Yang kedua dan 3 apa ya Ustadz? Syukron. Nah ini saya nyebutkan berapa saya kemarin? 3. Jadi saya nyebutkan 3. Mungkin antum kemarin itu pas ketiduran barangkali. Mungkin pas lapar ketiduran. 3 ya. Ala basirah, yang pertama-tama adalah ala basiratin bima yad'u ilai, mempunyai ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Yang kedua, ala basiratin bihalil mad'u, punya ilmu tentang keadaan mad'u, audiennya. Yang ketiga, ala basiratin bi kaifiyatid da'wah, punya ilmu tentang cara dakwah. Sudah kita terangkan kemarin panjang lebar. Dan dakwah tidak harus di mimbar kayak gini. Antum semua bisa dakwah. Misalnya dengan beli buku dibagi-bagikan, beli kaset CD dibagi-bagikan, itu dakwah namanya. Kita terjun di medan dakwah. Bagaimana hukum seseorang yang menganggap memelihara jenggot dan celana cingkrang itu budaya Arab dan bukan sunnah Nabi? Nah, ini orang yang nggak ngerti, diberitahu aja dia. Kamu kalau nggak tahu diam saja, ya seperti itu. Jangan ngomong nanti keliru. Tanyakan ulama sak dunia, itu budaya Arab atau sunnah Nabi, ajaran Nabi. Ulama sak dunia bilang itu adalah ajarannya Nabi, bukan budaya Arab. Bukan budaya Arab, itu ajaran Islam. Ajaran Islam. Ya, bukan budaya. Semuanya, semua 4 madhab enggak ada khilafiyah masalah ini. 4 madhab enggak ada khilafiyah. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali enggak ada khilafiyah. Masalah enggak ada khilafiyah. Tidak ada perbedaan pendapat masalah ini. Ya, sesungguhnya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan Allah letakkan dalam amal agama secara sempurna. Ikut perintah Allah dengan cara Rasulullah. Apakah ungkapan ini kesimpulan ayat-ayat sukses? Yaitu di antara kesimpulannya. Di antara kesimpulannya itu. Intinya adalah kita mengikuti aturan Allah, aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita penuh dengan manfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ditanya di kuburan bisa jawab. Alam kuburnya menjadi taman syurga. Proses hari kiamat lancar semuanya, masuk ke dalam syurga, memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapat ridha Allah, dan Allah tidak murka lagi setelah itu selama-lamanya. Iya. Apakah ada doa khusus untuk terhindar dari kemunafikan? Ada doanya. Di antaranya doa kalau khawatir riya ya. Ada di dalam kitab Hisnul Muslim, doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dalam keadaan hamba tidak tahu, dan hamba dalam keadaan tahu, dan hamba minta ampun kepadamu ya Allah kalau hamba menyekutukanmu dalam keadaan tidak tahu. Ya.
Atau juga doa-doa dengan redaksi kita supaya kita selamat daripada kemunafikan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa tahhir amali minar riya. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan, bersihkan amalku dari riya, dari sum'ah. Ustadz, siapa sajakah kerabat yang harus kita berikan haknya, dan apakah saudara kandung yang kurang mampu boleh menerima zakat dari saudaranya yang lain yang mungkin lebih mampu? Iya. Kalau mengenai zakat, zakat itu tidak boleh diberikan kepada al-usul wal furu'. Usul itu atas kita, bapak, ibu, kakek, nenek ke atas, nggak boleh diberi zakat. Karena kewajiban kita kepada mereka adalah membantu, memberi nafkah, bukan zakat. Atau kepada furu', furu' itu bawah kita, anak cucu ke bawah, itu nggak boleh diberi zakat. Karena kewajiban kita kalau mereka nggak mampu adalah dibantu. Adapun kalau kepada nyamping ya paman, bibi, saudara, boleh, nggak apa-apa. Kalau kita punya saudara miskin, fakir, miskin, diberi zakat boleh, nggak apa-apa, boleh ya. Kemudian termasuk yang tidak boleh zakat itu adalah suami memberi zakat kepada istri, nggak boleh. Karena kewajibannya adalah nafkah. Tapi kalau istri memberi zakat kepada suami, boleh. Mungkin istrinya kaya, suaminya miskin, boleh diberi zakat. Tadi dijelaskan bahwa amal yang terbaik adalah ikhlas dan mengikuti sunnah. Mohon dicontohkan perbuatan yang ikhlas secara nyata. Ya banyak ya. Ikhlas itu urusan hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal dengan niat dan masing-masing orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Ikhlas itu urusan hati. Kita tidak bisa mengklaim diri kita ikhlas, dan kita juga tidak bisa menuduh orang lain enggak ikhlas. Ikhlas urusan hati. Yang tahu hanya Allah. Kita enggak bisa mengatakan saya ikhlas, enggak bisa. Yang tahu itu hanya Allah. Yang penting ikhlas itu adalah kita dalam beramal tujuannya mencari ridhonya Allah. Ya, contohnya puasa aja. Ya, contohnya puasa aja. Orang ini ketika puasa Ramadan niatnya macam-macam kan? Ada orang puasa Ramadan niatnya adalah ini perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Imanan wa ihtisaban. Ini ikhlas. Tapi ada lagi orang paling senang dengan bulan Ramadan, kesempatan diet ini. Nah, enggak ikhlas dia. Jadi memang puasa niatnya adalah diet, kesempatan untuk sehat ini. Enggak. Jadi puasa jangan niat itu. Niatnya adalah ini perintah Allah, perintah agama, ini ibadah, sami'na wa ata'na. Lalu kita dapat bonus banyak. Bonusnya apa? Ya diet, ya sehat, macam itu bonus-bonus aja, bukan niatnya. Tapi banyak orang yang memang yang menjadikan dia semangat puasa karena niatnya adalah kesempatan diet. Ini enggak ibadah, ini syirik, menyekutukan Allah dalam niat, enggak ikhlas. Atau orang sedekah. Sedekah tujuannya murni ingin dapat ganti di dunia secara cash, secara nyata. Saya kok kepingin kaya ya. Katanya kalau kepingin kaya harus sedekah dulu. Saya tak sedekah aja biar kaya. Nah, ini enggak ikhlas. Ini syirik, menyekutukan Allah dalam niat. Sedekah itu adalah ibadah, niatnya mencari ridhonya Allah, bukan mencari ganti cash di dunia. Ya. Ada iman kepada takdir baik dan buruk. Apakah takdir buruk itu juga bisa membawa sukses? Sebenarnya semua takdir Allah itu baik ya. Hanya saja buruk itu kan menurut kita. Ada kalanya sesuatu itu menurut kita jelek. Tapi ternyata di balik itu ada kelembutan Allah. Allah ingin menyelamatkan kita. Allah sayang kepada kita. Contohnya penyakit saja. Ternyata penyakit itu membawa buahnya hikmah kalau kita kaji. Jadi takdir Allah itu semuanya baik. Jadi buruk itu adalah menurut kita. Bagaimana cara aman menghadapi orang munafik jika mereka ingin mengajak berdiskusi akan masalah agama? Nah, kalau memang Anda yakin dia munafik ya, dalam arti dia itu suka melecehkan hadits-hadits Nabi,
melecehkan agama, melecehkan ayat-ayat Allah, sudah diberitahu nggak mau, ya jangan diskusi dengan dia, jangan diskusi, dinasehati aja. Mau, alhamdulillah, nggak mau, udah, jangan diskusi dengan dia, nggak ada faedahnya, hanya akan membuat hati semakin kotor. Apakah saya berdosa benci sama orang-orang yang mengolok-olok ustadz? Jadi ada orang mengolok-olok saya, antum benci kepada orang itu. Wah, berarti antum ini pengikut setia saya ini. Jadi ada orang mengolok-olok saya, antum benci kepada orang itu. Dinasehati aja. Nasehati aja, jangan mengolok-olok ya. Karena mengolok-olok itu adalah utang. As-sukhriyatu den. Mengolok-olok itu utang. Kalau kita ngolok-ngolok orang, kita akan kena seperti itu. Tunggu tanggal mainnya. Ini adalah fakta, realita nyata. Sampai-sampai para salafus soleh mengatakan apa? Lau sakhartu min kalbin la khasyitu an akuna kalban. Kalau aku mengolok-ngolok anjing, aku khawatir aku bisa jadi anjing juga. Jadi artinya mengolok-ngolok itu adalah utang. Dan ini sudah terjadi ya, suka mengolok-olok orang. Semua kejelekan yang dia ungkapkan itu kena dirinya sendiri. Ini bahaya. Jadi ngolok-ngolok orang bahaya. Jangan ngolok-ngolok orang, nanti kita kena sendiri. Ya itu aja dulu. Wallahu a'lam. Sekarang door prize-nya ada 4 kitab, 2 ikhwan, 2 akhwat. Ini ikhwan. Ya. Tadi pertanyaannya rukun iman yang ketiga itu apa? Jawabannya ini iman kepada kitab Allah. Siti Murni ini ya. Siti atau Sri Murni ini. Bonul nomor HP sekian-sekian. Ya. Ya, ini juga beriman kepada kitab-kitab Allah, nama Annarita Landung Sari, nomor HP sekian-sekian. Kemudian sekarang ikhwannya beriman kepada kitab Allah, Muhammad Zulkarnain, Jalan Jodipan Wetan, nomor HP sekian-sekian. Ya, betul. Kemudian percaya kepada kitab suci Al-Quran. Salah berarti ini. Bukan ya. Percaya kepada kitab-kitab Allah, bukan hanya Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab Allah, Hamim Cemoro Kandang, nomor HP sekian-sekian. Ya, alhamdulillah. Nah, beres semuanya. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti malam insyaallah ada salat tarawih, imamnya akhuna Ahmad Atif Ziyadah dari Palestina. Dan insyaallah nanti yang ceramah tarawih saya tentang masalah Palestina. Dan kalau kita mempunyai harta, monggo silakan kesempatan untuk menyalurkan harta dan insyaallah sampai kepada yang berhak menerimanya di Palestina sana. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته